Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari kelas 11-8 ingin berdakwah tentang keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu memiliki keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu. Pertama, sholat adalah sebaik-baiknya amalan setelah 2 kalimat syahadat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu, mencuci dosa dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya? Walau sedikit, para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosanya. Ketiga, sholat 5 waktu menghapuskan dosa dari Abdullah Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, di antara sholat 5 waktu, di antara sholat Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Yang kelima, Allah akan meninggikan derajat yang menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah SAW. Ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu yang memenuhi, lantas beliau bersabda, aku berkata, aku minta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja aku meminta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Yang ketujuh, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan meninggikan derajat yang menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga Allah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk kamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antar sholat yang satu dan sholat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim
memperbagus wudhunya. Lantas ia mengerjakan sholat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Ke-10, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslimin yang menghindari sholat wajib lalu ia memperbagus untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya, melainkan ia sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Sekian dakwah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.